Navia Putri Iriani Zain, mahasiswa Prodi Profesi Apoteker, Institut Ilmu Kesehatan, Baktiwiyata Kediri, Angkatan Pertama. Kali ini kita akan membahas seputar obesitas. Apa sih obesitas? Obesitas atau kegemukan adalah suatu keadaan di mana terjadi penumpukan lemak tubuh yang berlebih sehingga berat badan seseorang jauh di atas normal dan dapat membahayakan kesehatan. Terus, apa sih faktor-faktor penyebab obesitas? Faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Apabila ibu dan bapak mempunyai kelebihan berat badan, maka kemungkinan besar hal ini akan menurun pada anaknya. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memiliki kontribusi sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. Faktor yang kedua yaitu faktor pola makan. Di antaranya adalah frekuensi makan yang terlalu sering dan dalam jumlah yang banyak. Selain itu, banyak mengkonsumsi makanan berlemak, goreng-gorengan, dan manis-manis. Faktor yang ketiga yaitu faktor pola aktivitas fisik. Aktivitas fisik dapat membakar kalori dalam tubuh. Jika seseorang kurang gerak, energi yang dikeluarkan tidak maksimal, sehingga terjadi penumpukan lemak berlebih dalam tubuh. Penumpukan lemak yang berlebih ini akan menyebabkan kelebihan berat badan, sehingga meningkatkan resiko obesitas. Tahu nggak sih kalian, tujuan penanganan obesitas itu apa? Penanganan obesitas bertujuan untuk yang pertama yaitu mencapai berat badan ideal dan pengurangan BMI atau IMT secara aman dan efektif. Yang kedua yaitu mencegah adanya komplikasi seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskular. Nah, tadi kan aku udah nyebutin, salah satu tujuan penanganan obesitas yaitu untuk mencapai berat badan ideal dan pengurangan BMI atau IMT kan ya? Kalian tahu nggak sih BMI atau IMT itu apa? BMI atau Body Mass Index atau bahasa Indonesianya Indeks Massa Tubuh adalah perhitungan berat badan normal yang tepat dihitung dari tinggi dan berat badan seseorang. Terus gimana cara perhitungan BMI atau IMT? Nah, rumusnya yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikali tinggi badan dalam meter. Setelah ketemu BMI atau IMT-nya, kita bisa tahu kita masuk dalam klasifikasi apa. BMI di bawah 18,5 termasuk underweight. Range normal yaitu 18,5 sampai 24,9. Di atas 25 termasuk overweight dan di atas 30 termasuk obesitas. Di mana ada obesitas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Jadi sekarang kalian bisa menghitung berat badan ideal sesuai BMI kan ya? BMI yang baik tentu berada pada range normal. Karena jika overweight atau underweight akan mendatangkan penyakit-penyakit tertentu. Orang-orang yang overweight dan obesitas akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, dan osteoartritis. Osteoartritis adalah penyakit di mana tulang rawan sendi mengalami peradangan. Hal ini bisa terjadi ketika sendi-sendi kita tidak kuat menopang beban tubuh yang terlalu berat. Terus, kalau kita udah menghitung BMI dan ternyata obesitas, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yaitu diet atau pengaturan makan ya. Makanan yang dianjurkan untuk pemenuhan gizi pada penderita obesitas yaitu sesuai isi piringku yang dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan. Isi piringku diterapkan dari masing-masing porsi bahan pangan, yaitu setengah porsi dalam satu piring terdiri dari sayuran dan buah, dan setengah porsi lagi terdiri dari lauk dan karbohidrat, dengan komposisi karbohidrat sebanyak 2/3 bagian dan lauk sebanyak 1/3 bagian. Tips diet yang pertama yaitu minum aja segelas air putih sebelum makan. Gampang banget kan? Karena ketika lambung sudah terisi sebagian, maka kapasitas makan pun akan berkurang. Tips yang kedua yaitu minum air putih setelah makan. Lah, apa bedanya efeknya sama yang tadi? Contoh nih ya, kita makan ayam geprek, minumnya es teh. Satu porsi ayam geprek kalorinya hampir 600-an untuk sekali makan. Bayangkan dalam sehari, kalian bisa memasukkan ekstra kalori ke badan kalian. Iya, kalau yang aktivitasnya padat, kalorinya bakal kepake. Kalau yang gak mau gerak, malas olahraga, lengkap sudah penimbunan lemak ini. Karena kalori yang tidak terpakai akan disimpan sebagai glikogen, bisa di otot dan bisa di hati. Nah, kalau tempat penyimpanannya sudah penuh, bakal disimpan di jaringan lemak. Tips yang ketiga yaitu kurangi makan makanan manis. Bukannya nggak boleh ya, tapi dikurangi. Gula memang akan digunakan sebagai salah satu sumber energi di tubuh kita.
Tapi jika digunakan berlebihan akan menjadi glikogen atau disimpan di tempat penyimpanan cadangan energi lain, yaitu lemak. Selain itu, jika kita makan makanan manis akan memicu keluarnya insulin. Jika lama-lama hal ini terjadi akan menimbulkan resistensi insulin. Intinya, hal ini dapat memicu terjadinya diabetes mellitus. Tips yang keempat yaitu kurangi makan makanan goreng-gorengan ya. Gorengan di sini bisa diganti dengan makanan yang direbus atau dikukus. Tips yang kelima yaitu olahraga. Karena olahraga dapat mempercepat metabolisme. Olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang bersifat aerobik, yaitu olahraga yang menggunakan oksigen dalam sistem pembentukan energinya. Contohnya yaitu berjalan 20-30 menit setiap harinya, berenang, bersepeda, jogging, atau senam aerobik. Oke, sekian ya penjelasan seputar obesitasnya. Stay safe and stay healthy ya teman-teman. Semoga bermanfaat.